penerapannya antara lain yang umum dipakai adalah ini, ada dua. Yang pertama register, yang kedua counter. Nah, kita ke register dulu. Register kalau secara arti kata kan mendaftar. Kalian ketika mendaftar, kalian mengisi formulir registrasi. Nah, itu register artinya ya dipakai untuk alat-alat untuk memasukkan data-data, mentransfer data-data. Pengertiannya dulu kita lihat. Nah, register adalah satu rangkaian logika yang dibentuk oleh beberapa flip-flop ya. Bisa pakai JK flip-flop, bisa pakai D flip-flop, yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan mentransfer informasi dalam bentuk biner. Jadi ini mentransfer, menyimpan. Nah, tadi memori RAM dia bisa menyimpan data, ini dasarnya dari sini. Kemudian apa saja itu macam-macam dari register? Nah, macamnya ada 4 macam. Yang pertama ada register paralel, itu ada 2. Kemudian ada register serial. Ada PIPO, PISO, yang ketiga ada SIPO, dan yang keempat ada SISO. Apa itu register PIPO? PIPO ini juga sering disebut sebagai register paralel sederhana. Jadi dia hanya memasukkan data, paralel itu artinya data langsung. Jadi kalau ada 4 bit seperti ini, dari D0 sampai D3, ini dimasukkan, ya 4-4-nya langsung dari tiap-tiap flip-flop. Demikian juga pada outputnya juga diambil dari tiap-tiap flip-flop langsung. Sehingga inputnya paralel, outputnya paralel. Nah, kemudian ditingkat dengan register PIPO atau parallel input, parallel output. Ya, rangkaian yang mentransfer inputnya itu secara paralel per bit dan outputnya juga paralel. Contoh pemakaiannya misalnya kalau pada kabel data ya, kabel data, kalau kalian pernah lihat printer jadul itu kabel datanya panjang. Kalau yang sekarang kan mau pakai USB. Nanti kita akan bedakan. Nah, yang kedua ada register parallel input serial output, yaitu register yang masukannya dia mentransfer datanya inputnya secara paralel, tetapi pengambilan outputnya serial. Serial itu artinya berurutan. Jadi data yang masuknya itu di input secara paralel, tapi outputnya diambil serial. Kemudian yang ketiga ada register SIPO. SIPO ini register serial input, paralel output. Yaitu register yang bekerja, dia mentransfer data input secara serial, berurut. Dia berurut itu seperti kalau kalian itu ada di acara tahlilan itu misalnya ketika ngasih minum itu kan dari satu orang dan digeser. Itu digeser satu. Nah, itu register serial berurut. Dan outputnya, nah karena outputnya ini diambil langsung per bit, maka disebut outputnya diambil secara paralel. Nah, untuk yang modern, yang keempat adalah register serial input, serial output, atau register serial total. Ya, ini kita lihat pada tiap clock ya. Ketika masuk data, ini data input, awalnya masuk ke ke QA atau ke flip-flop 1 ya. Kemudian pada clock berikutnya digeser ke flip-flop 2, digeser ke flip-flop 3, digeser ke flip-flop 4 ya sebagai output. Jadi data masuk 1, itu geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, output selesai. Nah, ini yang sekarang dipakai sebagai cara-cara transfer data modern. Ya, sekarang kan kita punya ada istilah kabel USB. USB itu artinya Universal Serial Bus. Jadi cara transfer datanya itu sudah serial. Serial ini membutuhkan hanya kabel satu saja, kabel untuk kirim, kabel untuk terima. Jadi ada 2 kabel. Kalau kamu bongkar pada kabel USB, di sana ada 4 kabel ya. Yang 2 kabel adalah untuk transmission, 1 kabel transmisi, 1 kabel receiver. Yang 2 untuk catu daya, plus dan minus. Nah, ini dari macam-macam register. Kemudian penerapan yang kedua dari rangkaian flip-flop itu adalah sebagai counter. Nah, sebagai counter itu bukan tempat jualan ya. Counter ini artinya untuk pencacah atau penghitung. Kan di sini ada gambaran angka ya. Jadi, kita langsung ke counter. Kita lihat pengertiannya dulu. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan dalam bilangan biner. Nah, dari sini kalian sudah terbayang ya. Makanya kenapa kalian misalnya bisa beli pulsa 10.000 misalnya itu pulsanya sekian menit gitu ya pakainya untuk bicara. Karena nanti ketika kita bicara pakai telepon itu ada clock ya, atau ada sinyal pulsa yang akan masuk dan itu dihitung berapa jumlah yang masuk. Kita udah selesai ya tutup gitu, atau tidak bisa lagi dipakai.
Nah, rangkaian dasarnya menggunakan counter ini. Karena nanti hampir seluruh peralatan digital itu pasti pakai counter ya, karena untuk sinkronisasi ya, sinkronisasi dari urutan kerja gitu ya. Termasuk dalam tubuh kita juga ada pencacahnya, ada counternya ya, bisa menghitung urutan kerja. Jadi ketika otak kita ini berpikir, kemudian bekerja, maka akan ada ini rangkaian atau pencacah yang digunakan. Nah, itu kegunaannya dari atau pengertian dari rangkaian counter. Nah, kemudian macam-macam dari rangkaian counter. Nah, ini ada beberapa macam rangkaian counter ya. Nah, ini macam-macamnya, ada synchronous counter atau counter tak serempak. Yang kedua yang pertama ada asynchronous counter, yang kedua synchronous counter, ada down counter, up atau down counter, kemudian ada modulus counter. Apa saja? Kita lihat dari yang pertama, di synchronous counter. Asynchronous counter atau sering juga disebut counter tak serempak karena di sini peletakannya itu tidak serempak. Jadi di sini pada flip-flop yang ini peletakannya dari masukan clock langsung, tapi pada flip-flop yang kedua ini didetak dari output dari clock pertama atau dari flip-flop pertama. Output atau clock dari flip-flop ketiga ini didetak dari output flip-flop kedua dan seterusnya, maka disebut tidak serempak. Jadi ketika ini sudah clock, ini baru berurutan. Maka ini juga sering disebut dengan ripple counter atau counter bergelombang. Kita lihat cara pendetakannya atau cara kerjanya seperti ini. Jadi ketika clock pertama, clock 0 ya, ini kondisinya outputnya semuanya 0. Maka hasil hitungannya di sini adalah angka 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian ketika clock kedua, di sini clock 1 atau key 1 atau flip-flop 1 dia toggle sehingga berubah jadi 1. Sehingga dari kerja ini maka counter atau rangkaiannya akan mencacah pulsa detak yang masuk, yaitu dari 0 sampai 15 atau 0 sampai F. Ini juga sering disebut dengan counter hexadesimal. Yang kedua ada synchronous counter. Counter sinkron atau counter serempak ini sama sebetulnya cara kerjanya seperti counter tak serempak tadi ya, yang mencacah juga dari 0 sampai 15. Hanya bedanya pendetakannya ini serempak. Jadi ini clocknya semua flip-flop ini dari satu sumber clock. Jadi ketika ini toggle semuanya berbarengan. Nah, untuk kontrolnya maka di sini ditambahkan ada rangkaian gerbang dengan NAND gate ya. Ini supaya posisi toggle-nya akan seperti ini. Jadi silakan kalian baca literatur yang lebih jelasnya. Nah, yang ketiga jenis counter ini ada down counter atau counter menurun. Nah, kalian sering perayaan tahun baru kemarin kan ada countdown ya, menghitung turun. Jadi, supaya hitungannya bisa menurun. Jadi kalau yang tadi kan hitungan dari 0 dulu. Nah, ini kalau ini dibalik nih, dari 1 dulu nih. 1 dari 15 ya atau F ya, kemudian E, D atau 15, 14, 13, 12 ya, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini counternya hitungannya menurun. Keempat, ini kombinasi dari dua counter yang di atas ya, ada counter up dan down. Jadi nanti di sini dikombinasikan untuk supaya hitungan itu bisa mencacah naik ya seperti ini dan juga bisa mencacah turun. Jadi switch-nya adalah tinggal men-switch outputnya itu dari Q0 atau Q dan Q0-nya. Itu sederhananya seperti ini. Nah, penerapannya misalnya kalian ketika nonton TV itu kan kalian pakai remote ya, kalian hitung naik, menambah volume, menurunkan volume, atau mencari channel ya, ada plus dan minus. Nah, itu pakai counter up dan down. Nah, kemudian untuk tampilan-tampilan seperti ini ya, angka pakai namanya apa, 7 segmen dan juga tampil angka dan sebagainya. Maka kemudian ada juga counter yang diatur modulusnya. Modulusnya itu artinya berhenti pada cacahan tertentu. Nah, contohnya di sini adalah dekade counter atau counter desimal. Kalau tadi yang di sinkron atau asinkron itu kan menghitungnya sampai 15 ya, sampai F. Nah, sedangkan untuk tampilan angka desimal itu kan hanya sampai angka 9. Karena yang kita tampilkan nanti desimal, maka dibuatlah dekade counter atau counter desimal. Jadi counter ini dia akan berhenti menghitung ketika
angka hitungan sampai 9. Jadi setelah sampai 9 nih, ketika ini dari 000 ya, 001, 010 atau ini 0, 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah 9. Nah ketika ke hitungan ke 10 ini dia reset lagi ke 0. Jadi balik lagi ke 1, 2 dan seterusnya. Ya, jadilah ini pencacahannya itu hanya dari 0 sampai 9 saja. Jadi ketika hitungan 9 ketika harusnya angka ke 10 ini dia jadi 10 ini dia 0 reset. Nah ini jenis-jenis dari counter ya. Pada dasarnya yang kedua ini asinkron dan sinkron ini sama. Jadi teknologinya nanti apakah mau pakai sinkron dan asinkron. Yang umum dipakai memang adalah asinkron karena rangkaiannya lebih sederhana. Nanti silakan kalian bisa baca di literatur yang lebih jelas tentang counter untuk dipahami, dan apabila kurang jelas bisa kalian tanyakan.